Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan yang menjadi subjek di sini adalah laporan keuangan. Jadi dalam akuntansi itu kan dalam proses akuntansi ada proses yang namanya identifikasi, ada proses pencatatan, dan ada proses pengkomunikasian. Nah, proses pengkomunikasian informasi ini tentunya akan lebih bermanfaat jika ya kan informasi yang disampaikan tersebut ya kan, adalah informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri itu terdiri yang pokok ya, ada laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja perusahaan, ada laporan posisi keuangan atau neraca, ya, laporan posisi keuangan atau neraca yang menunjukkan aset atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dan sebelumnya ada perubahan modal ya kan, dari modal awal, kemudian setelah operasional seperti apa ya, kemudian ada neraca ya, kemudian juga ada laporan arus kas ya, yang menunjukkan kondisi kas perusahaan ya. Itu ada laporan ke arus kas. Tadi ya kan, informasi akuntansi atau laporan keuangan itu akan bermanfaat jika ya informasi yang disajikan itu menyajikan informasi-informasi yang relevan ya, informasi yang bermanfaat bagi siapa ya, bagi penggunanya tentu pengguna laporan keuangan ada dari pihak internal, ada juga dari pihak eksternal ya. Dari pihak internalnya ya pihak manajemen ya, pihak karyawan ya. Pihak eksternalnya ada investor, ada kreditor ya kan, ada supplier ya, yang mereka memiliki kepentingan atas laporan keuangan tersebut ya. Jadi analisis laporan keuangan itu mencakup perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan yang lain ya. Seberapa kompetitif perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan yang lain ya. Kita ingin mengetahui bagaimana kinerjanya, baik ataukah tidak baik ya, lebih baik dari perusahaan yang lain ataukah lebih buruk atau lebih jelek dari perusahaan yang lain. Tentu harus melalui proses analisis ya kan, harus melalui proses analisis. Jadi tidak hanya sekadar menyajikan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan lain-lainnya ya. Analisis laporan keuangan juga terkait dengan evaluasi kecenderungan dari posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu. Bagaimana trennya ya? Atau apakah ada peningkatan atau tidak, ataukah ada penurunan ya? Seberapa peningkatannya ya? Jadi bagaimana kondisi perusahaan, kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya seperti apa ya kan. Itu tingkat pengembalian aset perusahaan itu berapa ya, membutuhkan berapa lama. Nah, itu perlu dianalisis ya, sehingga laporan keuangan itu memiliki informasi yang bermanfaat bagi penggunanya ya. Misalkan dari segi sudut pandang investor ya, investor tentu ketika dia menginvestasikan uangnya di perusahaan, dia harus mendapatkan informasi ya kan, yang bisa memprediksi tentang kondisi dan prospek perusahaan ke depannya itu seperti apa ya. Feedback apa yang bisa dia dapatkan kalau dia menginvestasikan uangnya di perusahaan tersebut ya. Apa yang bisa dia dapatkan, keuntungan apa yang dia dapatkan ya kan. Nah, bagi ya kan, kalau misalkan merugikan ya bisa saja ya kan untuk memutuskan membeli atau menjual sahamnya ya. Kemudian dari sudut pandang manajemennya, yaitu untuk membantu perencanaan ya, tindakan manajerial yang akan menentukan kondisi perusahaan di masa yang akan datang ya.
Jadi analisis laporan keuangan itu sangat berguna bagi manajemen dalam hal untuk perencanaan, membentuk perencanaan, ya kan? Membentuk anggaran, ya kan? Dan juga bermanfaat bagi pihak manajemen dalam hal pengendalian, ya kan? Mengendalikan, ya kan? Untuk proses evaluasi pengambilan kebijakan perusahaan ke depan seperti apa, ya kan? Kemudian dari sudut pandang kreditur, ya, dari sudut pandang kreditur, analisis laporan keuangan itu bisa digunakan atau bisa membantu dalam hal menentukan kelayakan pemberian pinjaman. Kira-kira perusahaan tersebut dari laporan keuangannya itu kondisinya seperti apa? Mampu tidak dia membayar hutangnya, ya kan? Kira-kira kalau misalkan dia mengajukan pinjamannya lagi, ya kan? Layak tidak, ya kan, untuk diberikan pinjaman, untuk di ACC pinjamannya, atau mungkin istilahnya perusahaan tersebut istilahnya sangat prospek sehingga kreditur bisa istilahnya menawarkan pinjaman dengan sejumlah uang tertentu atau modal tertentu, ya kan? Nah, ini adalah fungsi dari analisis laporan keuangan ditinjau dari penggunanya. Nah, analisis laporan keuangan umumnya dengan perhitungan rasio keuangan, ya, karena rasio keuangan dirancang untuk mengungkapkan kekuatan ataupun kelemahan, ya, kelemahan dari suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri, terutama dalam industri yang sama, ya. Jadi tadi untuk membandingkan antara perusahaan dengan perusahaan yang lain, dengan kompetitornya, seperti apa. Rasio keuangan dapat menunjukkan posisi keuangan yang membaik atau memburuk selama periode tertentu, ya. Jadi membandingkan antara periode sebelumnya dengan periode sekarang dan mungkin dengan periode yang akan datang, untuk memprediksi periode yang akan datang, ya. Ini kinerjanya seperti apa, semakin membaik atau semakin memburuk, ya. Nah, ini akan sangat bermanfaat, ya, bagi bagi pihak manajemen maupun bagi pihak eksternalnya, ya kan, baik pihak eksternalnya investor, ya, kreditor, ya kan. Kalau misalkan kinerjanya semakin buruk, nah tentu akan menjadi pertimbangan, bahan pertimbangan bagi mereka dalam hal mengambil keputusan. Analisis rasio yang biasa dilakukan diantaranya adalah rasio likuiditas, ya. Nah, rasio likuiditas menunjukkan hubungan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar perusahaan. Jadi menunjukkan hubungan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Aset liquid itu adalah aset yang dapat dikonversikan menjadi kas dengan cepat tanpa harus mengurangi harga aset terlalu banyak, ya, seperti halnya kas itu sendiri, ya, kas jelas, ya, itu adalah aset liquid, ya. Kemudian ada piutang, ada persediaan dan aset lancar lainnya, ya. Aset lancar lainnya ini untuk mengetahui seberapa liquid, ya, seberapa liquid. Jadi seberapa cepat perusahaan bisa mengkonversikan menjadi kas, ya, tanpa harus mengurangi harga aset terlalu banyak. Kalau misalkan kita sedang membutuhkan kas, kita istilahnya kondisi kasnya kurang, ya kan. Kalau misalkan menggunakan aset tetap, ya, kita hanya memiliki aset tetap meskipun banyak, tapi itu kan membutuhkan proses, misalkan tanah, ya, yang namanya menjual tanah itu kan membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah, tidak ujuk-ujuk ketika kita menjual tanah pada saat itu juga bisa laku, ya kan? Tapi membutuhkan proses yang panjang. Mungkin bisa jadi juga pada saat itu ketika kita iklan bisa laku, tapi kebanyakan kan membutuhkan waktu, proses yang sangat panjang, bisa bertahun-tahun. Itu yang disebut sebagai aset tetap, ya. Kalau misalkan kita sedang butuh duit sekali, ya kan, nah, biasanya kan asetnya yang seharusnya harganya 1 miliar kadang bisa diturunkan, ya, diturunkan
mengurangi harganya supaya cepat laku. Misalkan menjadi 900 juta dijualnya. Nah, nah, macam-macam rasio likuiditas diantaranya adalah rasio lancar ya, rasio lancar atau current ratio. Nah, current ratio ini adalah perbandingan antara aktiva lancar per kewajiban lancar. Kewajiban lancar. Ya. Aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Ya. Karena salah satu tujuan dari rasio likuiditas ini seberapa mampu atau kesanggupan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya diantaranya ya. Untuk mengetahui kondisi kas perusahaan untuk memenuhi kewajibannya ya. Misalkan membayar ya tadi, membayar hutang, membayar dividen dan lain sebagainya, dan membeli persediaan ya, istilahnya untuk kebutuhan operasional seharian itu seperti apa kondisi kasnya. Kemudian ada juga yang namanya rasio cepat atau quick test atau ACI test rasio cepat. Saya tulis saja bahasa Indonesia ya, rasio cepat. Rasio cepat ini sama dengan aktiva lancar ya, dikurangi dengan persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Saya tulis KL ya, kewajiban lancar. Jadi rasio cepat ini yang namanya perusahaan itu kan dibutuhkan tadi ya kan, seberapa cepat dia mengkonversikan asetnya menjadi kas ya. Yang namanya kas ini kan hal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional yang secara rutin ya, dalam jangka pendek ya. Misalkan ketika dia harus tadi membeli persediaan, dia harus membayar hutang ya kan. Kalau kas kan jelas ya, ketika ada keperluan dia bisa dikeluarkan secara langsung. Tapi kalau misalkan persediaan ini kan, dia membutuhkan proses ya kan? Jadi perusahaan membutuhkan proses untuk ya menjual dulu ya, menjual persediaan terlebih dahulu untuk menjadi kas ya kan? Sehingga ada proses waktu. Tapi kalau misalkan sudah kas tunai ya kan, atau dalam bentuk tabungan ya, itu kan sesuatu hal yang siap ya, untuk dikeluarkan atau untuk digunakan ya. Jadi ini fungsi rasio cepat. Jadi ketersediaan kas yang siap untuk digunakan pada saat itu juga misalkan ya. Kemudian ada juga tadi rasio likuiditas ya, rasio likuiditas contohnya adalah current ratio dan rasio cepat ini ya. Nah, singkat-singkat saja. Kemudian ada rasio manajemen ya, rasio manajemen aktiva mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola asetnya. Jadi dari aset yang dimiliki, seberapa efektif perusahaan atau pihak manajemen mengelola asetnya. Rasio ini menjawab pertanyaan apakah jumlah setiap jenis aset dalam neraca terlihat wajar ataukah terlalu tinggi atau terlalu rendah ya, jika dilihat dari penjualan sekarang atau proyeksi masa depan ya. Contohnya adalah rasio terkait rasio perputaran persediaan ya, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Ini saya hapus dulu ya. Ini tadi rasio likuiditas. Ini rasio manajemen aset. Rasio manajemen aset yang pertama adalah terkait dengan rasio perputaran persediaan. Terlalu panjang ya.
rasio perputaran persediaan itu adalah penjualan dibagi dengan persediaannya. Penjualan dibagi dengan persediaannya. Jadi seberapa cepat perputaran persediaan itu, kan? Ketika perusahaan memproduksi atau membeli persediaan, seberapa cepat persediaan itu kemudian bisa dijual lagi. Semakin cepat, semakin tinggi rasionya, berarti semakin baik kinerjanya, kan? Gitu. Kan? Semakin cepat perusahaan bisa menjualnya, ya, perputaran persediaan semakin cepat, berarti kinerjanya semakin baik, ya. Kalau misalkan persediaannya terlalu lama disimpan di gudang, ya kan, nah, berarti itu ada masalah dengan perusahaan tersebut, ya. Kalau misalkan ketika kita sudah misalkan memproduksi barang jadi, ya ketika itu juga bisa dijual, ya, itu berarti bagus perusahaannya, ya kan. Atau misalkan terkait dengan aktivitas produksinya, ya, persediaan itu tidak perlu, misalkan bahan baku itu tidak perlu disimpan di gudang, ya. Ketika butuh barang datang, persediaan bahan baku datang, ya, kemudian masuk proses produksi, jadi barang dijual, ya. Nah, itu lebih bagus lagi, ya, sehingga perputarannya lebih cepat semakin bagus, ya. Kalau lebih bagus lagi berarti perusahaannya sampai misalkan inden, ya. Tapi jangan sampai inden itu karena kinerja produksinya lambat, ya. Tapi kinerja produksinya cepat juga, ya kan. Kemudian persediaan yang tersedia juga cepat berputarnya. Nah, itu. Kemudian rasio manajemen aset diantaranya adalah jumlah hari penjualan yang belum tertagih, ya. Jumlah hari penjualan yang belum tertagih atau day sales outstanding, ya, atau DSO, ya. DSO, saya tulis di sini DSO, ya. DSO itu sama dengan piutang dibagi dengan rata-rata penjualan per hari, rata-rata penjualan per hari. Atau lebih panjangnya lagi, piutang, ya, per penjualan per tahun. Kelihatan, ya, penjualan per tahun, ya kan? Nah, istilahnya kan yang namanya perusahaan seringkali menjual barangnya, persediaannya, ya, barang dagangnya itu secara tempo atau piutang, ya. Nah, ini seberapa mampu perusahaan, ya, untuk menagih, ya, menagih hutang piutangnya tadi, untuk mengumpulkan piutangnya tadi, ya, untuk mengumpulkan piutangnya, sehingga perusahaan kita harus tahu, ya kan, berapa jumlah hari penjualan yang belum tertagih, ya. Ini berapa, ya, kira-kira bisa per hari, bisa per bulan, ya, bisa juga per tahun, ya, per tahun. Kita bisa menghitungnya, oh per hari kira-kira semakin banyak, ya kan, jumlah harinya, ya, jumlah harinya untuk penjualan yang belum tertagih, ya, yang namanya belum tertagih kan, berarti kan istilahnya kalau semakin lama berarti ya semakin buruk, ya, kinerjanya, ya. Yang namanya piutang itu, ya seharusnya, ya, kalau ketika semakin cepat, ya, harinya, jumlah harinya, ya berarti semakin baik perusahaan kinerjanya, semakin mampu perusahaan bisa mengumpulkan piutang-piutangnya, ya.
bisa mengkonversikan piutangnya menjadi kas, ya. Kalau misalkan tidak tertagih, ya kan, akhirnya kan istilahnya piutangnya menumpuk, ya kan. Aset lancarnya dalam neraca terlihat besar, ya kan, terlihat besar, tapi bentuknya dalam wujud piutang, ya kan, yang piutang yang belum tertagih. Nah, ini juga tidak baik, ya kan, tidak baik dalam kondisi keuangan perusahaannya, ya kan. Aset lancarnya terlihat besar, ya kan, tapi kas yang tersedia kecil, ya kan, karena yang ditampilkan adalah dalam bentuk piutang, ya, karena perusahaan tidak kemampuan perusahaan untuk menagih piutangnya rendah. Nah, ini dua. Kemudian yang ketiga adalah rasio perputaran aset tetap, ya, rasio perputaran aset tetap. Terus dulu. Ya, rasio perputaran atau fixed asset turnover, ya, saya tulis dalam bahasa Inggris, ya, fixed asset turnover. Rasio. Ini adalah penjualan terhadap aset tetap bersih. Dan penjualan terhadap aset tetap bersih. Jadi seberapa mampu, ya, tingkat pengembalian asetnya, ya, tingkat pengembalian asetnya. Jadi kalau perusahaan mengeluarkan modal, ya, 1 miliar, ya, untuk membeli aset-aset tetap dalam rangka untuk memperlancar aktivitas operasionalnya, nah seberapa besar kemampuan perusahaan untuk mengembalikan modal tadi dari mengadakan aset bersihnya. Jadi seberapa waktunya, membutuhkan berapa lama, ya kan, atau kamu membutuhkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya kan. Semakin cepat, ya kan, turnovernya berarti semakin baik, ya kan. Saya punya modal ini buat usaha 1 miliar, ya kan. Nah, uang 1 miliar itu modalnya bisa kembali dalam waktu berapa, dalam waktu berapa lama, ya kan. Semakin cepat maka semakin baik, semakin lama ya berarti kinerjanya semakin jelek, semakin buruk, ya. Kemudian ada rasio perputaran total aset, ya, rasio total aset turnover rasio. Total aset turnover rasio. Dan itu adalah penjualan terhadap total aset. Kalau tadi hanya aset tetapnya saja, ya, yang namanya aset itu kan terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Nah, kalau ini perputaran terhadap total asetnya, seluruh total asetnya, ya. Kalau tadi misalkan modal untuk menjalankan usaha A itu 1 miliar. 1 miliar itu sebagian, katakanlah 600 jutanya itu digunakan untuk membeli aset tetap seperti tanah, ya kan, misalkan bangunan, mesin-mesin. Nah, itu seberapa kalau tadi, ya, kalau rasio perputaran aset tetap itu ya seberapa kemampuan perusahaan bisa mengembalikan modalnya untuk menutup tadi pembelian dari aset tetapnya, ya. Kalau total aset, perputaran total aset, ya berarti seluruh total asetnya, ya, baik aset lancar maupun aset tetapnya, ya.
semakin cepat ya kan uangnya kembali, modalnya kembali ya kan, dan dia mendapatkan keuntungan, berarti semakin baik ya kan, kinerja perusahaannya semakin baik. Kemudian ada rasio manajemen utang. Rasio utang manajemen mengungkapkan sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Kemungkinan tidak dapat dan kedua, kemungkinan tidak dapat dipenuhinya kewajiban utang perusahaan. Jadi untuk mengetahui ya, kira-kira perusahaan itu ya kan sumber modalnya itu dari mana ya? Apakah dari kebanyakan dibiayai oleh hutang ya, ataukah modal sendiri? Ini juga perlu yang namanya perusahaan kan kadang ada perusahaan yang dia sumber modalnya berasal dari pinjaman atau dari hutang ya. Ada juga perusahaan yang memang dia menggunakan modal sendiri ya. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian ya kan bagi pihak pengguna ya, bagi pihak investor ya kan pertama. Kemudian dari utang-utang yang dimiliki itu ya kan, misalkan ada sumber-sumber hutang, bagaimana kemungkinan perusahaan itu ya, kemampuan perusahaan itu membayar hutangnya, mampu atau tidak ya kan, mampu atau tidak, sejauh mana sebuah perusahaan menggunakan pembiayaan hutang atau financial leverage ya kan, memiliki 3 implikasi penting ya. Yang pertama, dengan mengumpulkan dana melalui hutang, pemegang saham dapat mempertahankan kontrol dari suatu perusahaan tanpa meningkatkan investasi mereka. Ya. Jadi mereka bisa mengumpulkan dana melalui hutang, bisa istilahnya meningkatkan perusahaannya, ya, aktivitas perusahaannya, menambah modal perusahaannya tanpa harus menambah investasi. Itu keuntungan dari hutang ya, diantaranya keuntungan dari hutang. Jadi kalau misalkan kita istilahnya mau meningkatkan besarnya perusahaan ya kan, nah ini kita bisa menggunakan dana melalui hutang, bisa mencari dengan hutang ya, tanpa harus menambah investasi. Kemudian kreditur melihat ekuitas atau dana yang diberikan pemilik sebagai batas pengaman. Jadi semakin tinggi proporsi total modal yang diberikan oleh pemegang saham, maka semakin kecil resiko yang dihadapi kreditur. Jadi istilahnya kalau perusahaannya itu istilahnya rata-rata modalnya itu berasal dari investor, ya kan? Ya berarti ya semakin kecil krediturnya ya, resiko krediturnya ya, dia bisa memberikan pinjaman ya, sebagai pertimbangan. Oh ini istilahnya modalnya memang kebanyakan dari investor ya, tidak terlalu terbebani dengan hutang. Oh berarti saya bisa menawarkan ini pinjaman untuk membesarkan perusahaan ya. Kemudian jika perusahaan memperoleh pengembalian lebih ya, yang lebih besar atas investasi yang dibiayai dengan pinjaman dibanding dengan pembayaran bunga, maka pengembalian atas modal pemilik menjadi lebih besar ya. Secara otomatis menjadi lebih besar karena tidak ada beban ya. Nah, rasio manajemen utang ya kan, macam-macamnya, diantaranya adalah debt ratio ya, ada debt ratio. Saya hapus dulu. Rasio utang ya. Rasio utang atau debt ratio itu adalah total utang terhadap total aset ya. Jadi aset yang dimiliki perusahaan itu ya, berapa porsinya ya, yang dibiayai dari hutangnya ya.
semakin merendah ya kan, dari rasio utangnya ya berarti kinerjanya semakin baik ya kan, berarti perusahaan memiliki modal sendiri ya kan, memiliki modal sendiri ya. Kalau rasionya terlalu banyak dibebani dari aktivitas utang ya kan, ya tentu juga nanti yang dibagikan kepada investor akan semakin kecil ya kan, karena keuntungan dari perusahaan nanti banyak digunakan untuk membayar hutang. Kemudian yang kedua adalah rasio kelipatan pembayaran bunga ya, rasio kelipatan pembayaran bunga atau time interest earn ya kan? Time interest earn itu adalah earning before income tax ya. Jadi pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunganya. Dibagi dengan beban bunganya. Kemudian ada juga rasio cakupan EBITDA. Dan rasio cakupan EBITDA itu sama dengan EBITDA plus, kelihatan nggak ya? Bentar saya hapus dulu ya. Rasio cakupan EBITDA itu sama dengan EBITDA plus pembayaran sewa guna dibagikan dengan bunga plus pembayaran pokok plus pembayaran sewa guna, pembayaran sewa ya. Itu jadi untuk mengetahui ya, kira-kira aset yang dimiliki perusahaan itu lebih banyak porsinya lebih banyak dari mana, apakah dari investor, dari modal investor, ataukah dari hutang. Nah, setelah rasio manajemen utang, kemudian ada juga rasio profitabilitas ya. Rasio profitabilitas itu menunjukkan pengaruh gabungan dari kebijakan likuiditas, manajemen aktiva, dan manajemen utang terhadap hasil operasi. Jadi seberapa kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit ya, seberapa besar kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit ya, ini yang dilihat ya, yang banyak dilihat oleh terutama investor ya, dan juga pihak manajemen ya. Karena investor dan pihak manajemen akan senang kalau semakin banyak untung yang dapat didapatkan ya. Di antara rasionya adalah margin laba atas penjualan ya. Rasio profitabilitas ya. Di antaranya yang pertama adalah margin laba. Margin laba itu sama dengan laba bersih
dibagi dengan penjualannya. Jadi laba bersih dibagi penjualannya. Semakin tinggi rasionya, semakin baik. Berarti perusahaan kemampuan mendapatkan marginnya semakin besar. Ya. Kemudian yang kedua adalah rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba. Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba atau basic earning power. Basic earning power. Basic earning power. Kemampuan dasar untuk menghasilkan laba itu sama dengan pendapatan sebelum income tax dibagi dengan total aset. Nah, ini. Kemudian rasio yang ketiga adalah rasio return on asset. Return atau disingkat ROA. Ya, laba bersih per total aset. Laba bersih per total asetnya. Total asetnya berapa? Baik aset lancar maupun aset tetap. Ya. Kalau laba bersih, kalau rasionya semakin tinggi berarti semakin baik. Kalau rasionya rendah, ya kan, di bawah 0, ya, nah berarti buruk. Gitu. Nah, berarti harus di atas 0, ya kan, rasionya. Ya, berarti perusahaan dalam kondisi untung. Ya. Semakin tinggi rasionya, semakin baik. Kemudian yang keempat ada, hapus lagi, kita percepat saja, return on equity. Ya, return on equity itu adalah sama dengan laba bersih per ekuitas saham biasa, ekuitas dari saham biasa. Ya, ini ROE, ya, laba bersih, ya, seberapa besar perusahaan menghasilkan labanya dibandingkan dengan ekuitas saham biasanya. Ya. Nah, itu tadi rasio profitabilitas. Selanjutnya, ya, analisis laporan keuangan yang perlu dilakukan adalah rasio nilai pasar. Ya, rasio nilai pasar atau market value ratio. Ini menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per sahamnya. Rasio ini menunjukkan apa yang dipikirkan investor atas kinerja masa lalu dan prospeknya dengan masa depan perusahaan itu seperti apa. Ya. Kita percepat, ya. Di antara rasio nilai pasar, yang pertama adalah rasio harga. Ya, rasio harga atau price earning ratio. Ya. Price earning ratio itu sama dengan harga per lembar saham. Harga per lembar saham, ya, dibagi laba per lembar sahamnya, lembar saham. Ya. Itu per. Kemudian rasio harga terhadap arus kas. Ya. Rasio harga yang kedua adalah rasio harga terhadap arus kas atau sini price per
cash flow ratio. Cash flow ratio. Ya. Itu sama dengan harga per lembar saham, harga per sahamnya, harga per lembar sahamnya dibagi dengan arus kas per saham. Arus, saya singkat aja, arus kas per lembar saham. Ya. Itu untuk mengetahui rasio nilai pasar yang menunjukkan apa yang diinginkan investor atas kinerja masa lalu dan prospeknya untuk masa depan itu seperti apa. Ya, kira-kira dia dapat berapa dividen yang bisa didapatkan dari berinvestasi pada perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rasio nilai pasar terhadap nilai bukunya. Ya, nilai pasar terhadap nilai bukunya. Ya. Rasio nilai pasar terhadap nilai buku, ya, atau M ini market ya, M per B rasio. Ya. Itu sama dengan harga, saya singkat ya, harga pasar per lembar sahamnya, per lembar saham, harga pasar per lembar saham itu dibagikan dengan nilai buku NB, nilai buku per lembar sahamnya. Jadi nilai yang tercatatnya dalam buku itu lebih besar mana, ya. Nah, itu tadi ya beberapa analisis laporan keuangan yang biasa dilakukan oleh perusahaan, ya. Analisis ini merupakan sangat penting, ya kan, untuk dikomunikasikan terutama kepada pengguna, baik untuk pihak manajemen dalam hal pertimbangan untuk pengambilan keputusan, ya, keputusan masa depan seperti apa, kemudian juga bagi investor, ya, untuk menilai kinerja perusahaan itu seperti apa, kondisi perusahaan itu seperti apa, ya, kira-kira, ya, kira-kira dia pengen mempertahankan investasinya pada perusahaan tersebut atau tidak. Ya, atau misalkan perusahaan investor pengen masuk itu kira-kira layak atau tidak, menguntungkan atau tidak gitu. Ya, itu saja materi analisis laporan keuangan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.